Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan ASDP, kembali lagi di ASDP Podcast. Di episode kali ini kita kedatangan dua pramugari nih dari ASDP. Kita kenalan aja yuk langsung. Hai Kak. Halo Kak, gimana nih kabarnya? Dengan Kak siapa? Perkenalkan, nama saya Salani Putri atau biasa dipanggil aja Sasa biar lebih akrab. Oke, siap. Satu lagi dengan Kak siapa? Perkenalkan, nama saya Julianti Pangestu, bisa dipanggil ya. Kak Lia ya, Kak Sasa dan Kak Lia. Aku boleh tanya-tanya sedikit nggak sih sebelumnya? Kakak nih kelahiran tahun berapa nih Kak? Saya kelahiran tahun 99, tepatnya 28 Desember 99. Kalau Kak Lia? 5 Juli 1999. Sama ya, dari tahun 99, masih muda-muda banget ya, tapi udah jadi pramugari, luar biasa. Hobinya apa nih Kak? Kalau untuk saya, hobi saya berenang, membaca novel, webtoon, kemudian hiking karena saya suka berjelajah. Oh, hiking, kemana aja nih naik gunungnya? Kalau saya, karena saya dari Sumedang, saya sering naik gunung Tampomas. Tampomas, Iya, oke siap. Kalau kalian? Kalau hobi saya sendiri, saya senang di dunia seni ya, terutama seni rupa. Saya juga sering melukis, face art juga, dan juga gambar iya, gitu ya? iya. Oke siap. Kakak hobinya kan tadi udah, terus cita-citanya nih Kak, dari dulu tuh pengen jadi apa sih? Kalau saya pribadi, cita-cita dari dulu itu pengen jadi pramugari, cuman saya belum gak kepikiran kalau saya akan jadi pramugari kapal, gitu. Oke, sebelumnya emang pengen jadi pramugari kapal atau belum tahu mau jadi pramugari kapal? Kalau saya sih karena saya pengen jadi pramugari pesawat sih, cuman karena rezekinya saya di pramugari kapal, ya. Iya. Kalau kalian nih cita-citanya apakah emang dari dulu dari kecil pengen jadi seorang pramugari atau emang sebelumnya ada cita-cita lain nih? Sebenarnya awal saya bercita-cita sebagai guru ya. Kok bisa nih jadi pramugari tiba-tiba, ataukah emang di tengah perjalanan nih kok kayaknya jadi pramugari enak gitu? Karena waktu dulu saya lulus sekolah, ingin berkuliah, dan ada kendala ekonomi keluarga, jadi saya tidak bisa melanjutkan kuliah, dan akhirnya saya memilih pendidikan pramugari, dan setelah itu saya menjadi pramugari Garuda Indonesia. Alhamdulillah ya, akhirnya tetap cita-citanya tercapai Yeah. juga ya, jadi seorang pramugari. Kakak udah berapa lama sih Kak jadi pramugari kapal ASDP? Kalau saya sendiri, saya sudah hampir 2 tahun. 2 jadi seorang tahun. pramugari. Oke, kalau kalian Saya baru bergabung dengan pramugari SDB baru 1 minggu. 1 minggu. Iya. Sebelumnya Sebelumnya saya menjadi pramugari Garuda Indonesia selama 3 tahun. pramugari pesawat lah ya, Iya. pokoknya ya itulah ya namanya ya. Ada bedanya nggak sih Kak dari pramugari pesawat ke pramugari kapal nih Kak? Tentunya angka sangat berbeda ya, lingkungannya pun juga akan berbeda dari udara ke darat. Tetapi tugas pramugari sendiri juga, jasa pramugari juga sama seperti di pesawat dan di kapal begitu. Perbedaannya ada safety di pesawat kita 100%, tanggung jawab keselamatan penumpang itu ada di pramugari. Sedangkan di kapal itu mencegah penumpang melakukan hal-hal yang akan menuju ke ranah safety begitu. Contohnya di ranah yang penumpang tidak boleh bersandar di pagar kapal. Ya, akan menimbulkan penumpangnya jatuh begitu. Kita yang ya lebih ke just do it untuk mencegah hal itu terjadi begitu. Nah Kakak kan udah lama nih di pramugari pesawat. Iya. Tapi gimana nih Kak, lebih nyaman di pramugari kapal atau di pramugari pesawat nih Kak? Untuk nyaman sendiri, saya lebih nyaman di pramugari kapal ya Kak. Kenapa tuh? Karena tanggung jawab pun juga berbeda dan rekan kerja pun juga sangat berbeda. Dan akan menjadikan saya nyaman di pramugari kapal atau di kapal SDP sendiri. Tanggung jawabnya juga akan lebih kecil dan menuju ke tujuan bersama itu bisa bersama-sama. Tidak hanya beberapa orang saja, di kapal pun juga krunya banyak, jadi bisa kerjasama dengan tim gitu. Kerja sama timnya Iya, lebih kuat lebih lagi kuat ya, lagi, ya, iya. daripada yang sebelumnya ya Iya. Kak?
Nah, apa sih yang Kakak rasain selama menjadi seorang pramugari ASDP? Selama perjalanan nih, apakah ada kayak pengalaman-pengalaman yang seru, pengalaman-pengalaman yang asik? Pasti kan kawan ASDP kan pada penasaran nih, gimana sih seorang pramugari ASDP di pas pelayaran gitu. Kalau untuk pengalaman-pengalaman unik dan lucu itu banyak ya, karena kan setiap hari kita gantian penumpang, bisa beratus-ratus, hampir beratus-ratus penumpang gitu. Nah, kalau untuk pengalaman yang paling lucu buat saya pribadi itu ketika penumpang, waktu itu kan saya mau peragaan baju pelampung dan otomatis saya bawa baju pelampung kan ke ruangan penumpang. Iya. Terus penumpang semuanya pada panik kan, ada apa Mbak, ada apa? Kamu mikirnya udah kesana. Iya, ya. betul. Padahal saya hanya mau peragaan baju pelampung kan. Penumpang udah dengan muka panik dan itu hiburan gitu buat saya. Kayak sebenarnya saya belum peragaan tapi penumpang udah panik duluan gitu, kayak gitu. Itu sih. Terus kayak penumpang di top deck gaya-gaya Titanic gitu. Oh iya, banyak ya, karena kan legend banget Iya, nih. betul kan. Karena cerita-cerita. iya boleh juga kan Titanic di atas kapal. Banyak ya yang niru-niru kayak gitu Iya, ya, Kak. betul. Buat hiburan sendiri ya. Iya, betul. Kalau dari kalian, Saya sedikit bercerita tentang pengalaman saya kemarin ya. Tentunya saya di sini pengalaman baru sedikit, baru 1 minggu beberapa layar. Saya di situ kapalnya sudah bersandar dengan sempurna. Saya mengingatkan kepada para penumpang untuk bersiap-siap menuju kendaraan. Salah satu penumpang sedang bertidur, belum bangun. Saya bangunkan, Bapak permisi, kapalnya sudah mendarat. Saya bilang seperti itu. Karena saya masih di fase adaptasi ya, karena atas udara, sekarang di laut. Bapaknya langsung bangun, Mbak, kapalnya terbang. Jadi saya malu sendiri di situ, pengalaman yang permalukan saya di situ. masih kagok ya, Iya, masih awal-awal masih ya. di fase adaptasi ya. Iya, benar. Nah, kan Kakak sebagai seorang pramugari nih, Kak, boleh tahu nggak sih tugas-tugas pramugari itu apa aja? Masyarakat sering bilang kalau tugas dari seorang pramugari itu resikonya terlalu tinggi kan. Iya. Banyak kayak udah pupus harapan nih buat jadi seorang pramugari. Dan itu tanggapan Kakak gimana sih, Kak, untuk mengatasi sudut pandang masyarakat tentang resiko itu? Teman-teman nggak usah khawatir kalau mau jadi pramugari kapal, karena untuk resikonya sendiri itu untuk jadi pramugari kapal itu tidak begitu beresiko, karena kita dibantu oleh awak kapal, ada nahkoda, ada security, ada banyak awak kapal di dalam kapal. Jadi untuk resikonya sendiri itu tidak akan begitu seperti yang dipikirkan gitu, seperti yang dibayangkan. Kalau udah di jalan itu lebih enjoy sih gitu. Kalau dari kalian sama juga atau Iya. ada perbedaan sih? Mungkin perbedaannya ada di waktu kita bersandar ya, karena bergantian dengan kapal lain. Jadi waktunya akan berbeda di situ aja. Oke. Nah, Kak, kan tadi itu Kakak bilang kalau perjalanannya sekitar kurang lebih 12 jam kan ya. Setelah menjelaskan kayak tentang apa aja yang harus dilakukan penumpang selama di dalam kapal, itu ada nggak sih penumpang yang kayak masih ngeyel gitu, masih nggak mau ikutin peraturan, dan gimana sih cara seorang pramugari menanggapi penumpang yang seperti itu? Kalau untuk penumpang yang ngeyel itu pasti ada aja ya Kak, apalagi kalau semisal cuacanya sedang tidak baik, mereka masih ada aja yang berdiri di railing atau pagar kapal gitu kan. Nah, kalau untuk tugas kami itu, kami tegur lewat announcement, atau kami dibantu dengan security, kami menegur langsung gitu, kayak gitu. Tapi kalau untuk yang masih ngeyel kayak gitu sih ada aja, cuman nggak banyak, ada aja. Selama perjalanan ini tuh, selama perjalanan kapal ini, ada nggak sih maksudnya penumpang yang kayak masih keluar ke depan misalnya, jadi dia nggak stay duduk di tempat duduknya gitu? Kalau untuk itu ada sih, karena kan perjalanan itu 1 jam 30 menit Mbak. Jadi mungkin biar nggak suntuk di dalam ruangan, mereka cari udara, kayak cari angin, ngelihat pemandangan, ngeliatin sunrise, sunset, kayak gitu-gitu kan. Biar di perjalanan itu nggak bosan, dan kita juga ada pemutaran film, jadi biar nggak begitu suntuk selama saat perjalanan gitu. Nah, tadi kan Kakak bilang kalau penumpang yang bosan. Nah, kalau misalnya pramugarinya nih yang bosan nih selama perjalanan, misalnya pasti kayak ada lama kan perjalanannya kan.
itu biasanya buat mengisi waktu luang pramugari nih, kakak ngapain sih kak kalau dari Kak Sasa? Kalau untuk saya sendiri, saya sih lebih ke jalan-jalan kayak misalkan ke top deck, terus sambil ngeliatin laut, pulau kayak gitu kan. Itu kan bikin jadi nggak suntuk gitu di dalam ruang informasi. Sambil ngeliatin kondisi penumpang, sambil sekalian saya menghilangkan suntuk di ruang informasi kayak gitu sih kalau saya. Bawaannya seneng aja terus Iya, ya kayak betul, kalau iya. melihat suasana baru. Nah, Iya, kalau iya. dari kalian nih buat ngatasin bosennya atau misalnya ngisi waktu luang Iya. seorang pramugari gitu. Saya tetap menjalankan prosedur yang ada ya, tentunya dengan mobile atau walk around. Setiap waktu 20 menit sekali saya walk around. Jadi saya bertemu dengan penumpang ataupun kru yang baru. Di situ saya bisa melihat berbagai karakter. Jadi di situ saya menganalisa, sering menganalisa. Iya. Jadi karakter orang di Lampung seperti ini, seperti itu. Jadi saya sering berkeliling untuk mengatasi hal tersebut. Ya, saya juga profesional dengan bekerja, jadi tentunya saya tidak merasa sering bosan gitu, tidak. Saya hanya profesional aja dalam bekerja. Kakak sempat kayak kalau tadi Kak Sasa kan kayak melihat sunrise keluar ke atas gitu kan. Kalau dari kalian apakah keluar juga melihat laut atau gimana gitu? Untuk sesekali sih iya ya Mbak ya. Tapi untuk seringkali enggak, karena saya sendiri juga memiliki ketakutan untuk melihat air yang begitu banyak ya. Jadi saya sendiri dituntut untuk bekerja di atas laut, di perairan gitu. Jadi saya tidak sering untuk di luar pagar sih. Oh, berarti Iya. ngeliatnya dari jendela Dari aja jendela. ya? Karena Kecuali untuk alasan safety, saya menegur penumpang, saya diharuskan di situ untuk mencegah hal itu terjadi. ada gimana sih perasaan kalian kan kakak nih ada kayak ketakutan Iya. melihat air nih tapi berprofesi sebagai pramugari kapal, itu gimana nih cara kakak mengatasi itu? Iya, tentunya dengan ditingkatkan keprofesionalitasnya di diri saya ya, tentunya saya tidak memilih sebagai pramugari kapal tidak untuk kesenangan saya sendiri gitu. Jadi saya mau tidak mau harus dituntut sebagai pramugari yang bekerja di kapal gitu. Jadi profesional aja sih. Ya. Kak, ini kan ada perbedaan nih dari sebelum pandemi sama pandemi ya. Nah, sebelum pandemi itu biasanya ada berapa kapal sih yang maksudnya berapa lama sehari itu kakak jalan pulang pergi perjalanan itu berapa kali? Kalau untuk selama pandemi dan tidak pandemi itu sama aja sih. Kalau untuk perjalanan jadwal kapal tetap aja 1 jam 30 menit dengan proses standar kan. Nah, tapi kalau untuk perbedaan yang sangat beda sekali, kalau untuk jamnya sih tidak ada. Ya, Tetap sama iya, ya? Betul tetap sama. Kalau untuk di jam jadwal kerja maupun jadwal kapal tetap aja. Sebelum pandemi itu biasanya kapal itu berangkatnya berapa banyak sih kak? Sebelum pandemi itu kapal bisa beroperasi 3 atau 4 kapal, tapi begitu awal-awal pandemi itu kapal jalan 2 kapal seperti itu. Oh, karena mengatasi social distancing dan PSBB segala macam ya dari betul. pemerintah ya. Nah, ini kan kita udah mau Lebaran nih ya, udah mau Idul Fitri. Ada nggak sih persiapan dari ASDP untuk di hari raya? Biasanya kan kalau sebelum pandemi mungkin kayak ada persiapan yang kapal ini jadi lebih banyak gitu penumpangnya. Kalau sekarang sih belum ya, Belum, karena mungkin kan? karena pandemi juga, jadi mungkin nanti kami lebih, kalau untuk persiapan dari kami sendiri itu untuk social distancing, kemudian peneguran masker kepada pengguna jasa, itu aja sih. Kalau itu persiapan dari kami. Iya. Gitu. Sembari menunggu informasi dari pemerintah mengenai anjuran untuk mudik ya. Iya. Iya, masih menunggu Iya. informasi pemerintah ya untuk boleh mudik atau Iya. enggaknya ya. Jadi masih belum pasti ya Iya. intinya ya.
selama perjalanan nih Kak, kan itu banyak nih penumpangnya, itu ada sekitar berapa penumpang sih Kak di satu kapal perjalanan itu? Bisa sampai 200 atau 300 penumpang. Iya betul. 200 sampai 300 penumpang. 300 penumpang, iya. Dan itu pramugarinya sekiranya ada berapa orang tuh Kak di setiap perjalanan, di setiap kapal? Kalau untuk pramugari di setiap kapal itu ada 2 orang. Hanya 2 orang. Satu kapal 2 orang dengan 200 penumpang. Iya. Banyak banget ya berarti Iya, mengatasi banyak kepala ya. Iya betul. Nah, pernah nggak sih kayak ada penumpang yang ini kan kapal laut nih, pernah nggak sih kayak ada penumpang yang kayak mabuk laut tapi kayak dia masih ya emang harus naik kapal gitu? Kalau untuk penumpang yang mabuk laut pasti ada aja ya Mbak, apalagi kalau cuacanya sedang tidak baik itu kan ombaknya. Kalau sekarang kan masih adem, ombaknya masih tenang, tapi kalau udah mulai ombaknya besar gitu, biasanya sih ada aja penumpang yang mabuk laut. Kalau solusi dari kami sih, kami menyediakan selalu siap sedia P3K. Dari anjungan itu selalu stok untuk P3K di ruang informasi, berjaga-jaga untuk pengguna jasa apabila mabuk laut. Aku mau tanya dulu nih buat Kak sebentar. Kakak kan tadinya pramugari pesawat ya di sana lah ya. Terus kenapa sih kamu bisa keluar dari pramugari pesawat gitu Kak? Karena pengurangan pegawai dikarenakan pandemi ya. Pandemi ini dan beberapa ratus pramugari diberhentikan bekerja, sehingga saya tidak memiliki pekerjaan tetap dan saya memilih menjadi pramugari kapal. Tentunya saya juga memiliki jasa yang saya berikan kepada ASDP dan sesuai dengan passion saya sebelumnya, jadi saya enjoy aja untuk di kapal. Perbedaan seorang pramugari pesawat dan seorang pramugari kapal pasti kan beda lah, maksudnya prosesnya kayak itu. Buat mulai jadi seorang pramugari kapal itu lama nggak sih Kak? Untuk saya sih tidak ya, untuk segi servis dan security pun juga tidak terlalu sulit untuk saya, hanya saja di safety tentunya berbeda dengan safety di kapal dan di pesawat gitu. Sebelum jadi pramugari ASDP ini, sebelumnya pernah berkecimpung di pramugari mana atau sebelumnya pernah ngerasain profesi apa gitu? Kalau saya sih belum. Jadi begitu saya dengar ada info lowongan dari pramugari eksekutif, kapal eksekutif ASDP, saya coba-coba dan alhamdulillah saya masuk gitu. Jadi sebelumnya saya belum pernah ada pengalaman kerja. Sebelumnya belum Iya, ada. betul. Ini coba-coba Betul, terus ya. langsung masuk gitu aja. Iya, betul. Sebelumnya di pramugari pesawat, apakah ada profesi lain yang pernah berkecimpung gitu di profesi lain atau langsung ke pramugari pesawat? Saya waktu sekolah dulu pernah menjadi terapis dan MUA ya, di make up pengantin. Jadi saya saat pandemi kan tidak ada pekerjaan untuk saya tetap gitu. Jadi saya sembari menjadi make up pengantin, make up wisuda seperti itu. Dan juga saya menerima job untuk face art biasanya. Oke. Iya, itu semua. Sedikit mungkin aku mau tanya, apa yang kakak rasain selama menjadi seorang pramugari? Apakah senang atau ada perasaan lain gitu selama menjadi seorang pramugari? Coba kita rasakan. Kalau saya pribadi sih selama menjadi pramugari kapal ini, kalau untuk profesi pasti ada aja kan, senangnya ada, sedihnya ada. Cuman kebanyakan kalau untuk saya itu seneng sih, karena kan setiap hari ketemu orang-orang baru sampai ratusan orang gitu kan. Kemudian ngelihat misalkan ada yang baru pertama naik kapal, oke gini, jadi lucu aja gitu. Biasanya sih hiburan aja, saya anggap hiburan aja gitu kalau untuk saya. Yang aku juga maksudnya banyak kan orang yang baru pertama kali naik kapal betul, itu gimana sih maksudnya orangnya tuh biasanya apa yang dia lakuin yang bikin kayak lucu, aneh atau gimana tuh? Ya yang tadi itu yang paling kalau semisal saya mau peragaan kan mungkin panik kan, saya udah pakai baju pelampung loh, ada apa, paling itu aja sih Mbak, itu sering banget kayak gitu. Oh itu justru iya sering ya kayak itu gitu lebih ya? sering banget ya. Misalkan saya udah pakai baju pelampung, yang lain kan panik, loh, kenapa, ada apa gitu kan, itu lucu sih menurut saya gitu. Kalau dari kalian nih apa nih maksudnya
yang dirasain selama menjadi seorang pramugari kapal nih? Walaupun jangka waktunya cukup sebentar ya, maksudnya pasti kan ada kesan-kesannya selama menjadi seorang pramugari kapal ya kan? Saya sebagai pramugari kapal tentunya pasti ada suka dan duka ya. Saya sendiri kebanyakan sukanya sih Kak. Iya, kenapa suka apa? Karena bisa bertemu dengan rekan kerja yang baru, penumpang yang baru, setiap rute yang baru gitu. Jadi saya bisa bertukar pikiran, mengetahui bahasa, karakter yang berbeda-beda di setiap daerah gitu. Jadi saya suka bertukar pikiran dengan rekan kerja maupun penumpang. Apalagi kalau misalkan udah ada kelihatan sunrise atau sunset, kita kan bisa keluar kapal dulu tanpa harus pergi ke pantai. Oh iya kan? bener ya. Bisa ngeliat di, iya betul langsung ngeliat. Itu kayak ada suatu momen Iya, bagus banget, yang epic banget gitu. 12 jam itu sehari berangkat, kakak yang kalau perjalanan satu kapal atau sehari 2 kali PP atau gimana? 2 kali PP ya. Kalau sekarang ini tidak sampai 12 jam. Sekarang hanya 10 jam. Sisi ya 10 jam. Itu sebelum pandemi 2 kali PP kapal atau setelah pandemi? Sesudah dan sebelum pandemi. Tetap 2 kali ya. Cuma bedanya penumpangnya lebih sedikit ya kalau pandemi, karena kan social distancing dan segala macam ya. Kalau kalian sama juga satu kapal atau 2 kapal atau berapa kapal setiap sehari berapa kali? Sama sih, karena itu prosedurnya dari perusahaannya harus dijalankan. Iya. Lebih enak shift malam atau shift siang? Kalau untuk saya sih, saya shift malam. Kalau dari kalian? Shift siang. Kenapa nih? Kan ada perbedaan nih, kenapa shift malam dan kenapa shift siang nih? Kalau untuk shift malam, kalau saya itu lebih apa ya, lebih tenang gitu, karena penumpang yang di dalam kapal itu semuanya tidur. Jadi jadi kita cuma sekali kelilikan ngelihat kondisi penumpang gitu. Kalau semisal siang itu mereka berkegiatan kan, jadi semisal ada yang nakal-nakal, itulah yang tadi berdiri di railing kapal kayak gitu-gitu. Kalau malam itu sangat sedikit yang seperti itu. Oke, kalau kalian kenapa siang nih? Karena penumpangnya banyak ya, jadi Nggak saya terasa gitu ya? iya, saya juga suka tantangan yang baru. Jadi setiap penumpang bergantian pasti ada kejadian gitu. Jadi saya menghandle-nya pun juga berbeda. Saya suka seperti itu sih, tantangan yang baru. Ada masukan nggak sih buat teman-teman di luar sana yang sekiranya bercita-cita untuk menjadi seorang pramugari ini, tipsnya apa yang harus dilakuin, apa yang harus dipelajarin sebelum mencoba terjun menjadi seorang pramugari? Kak, silakan. Kalau untuk tipsnya buat teman-teman yang mau jadi pramugari kapal, nggak usah khawatir untuk resiko, karena kita bekerja satu tim dan satu tim itu banyak, dan untuk kami sih kebanyakan untuk imbauan-imbauan seperti itu. Kalau untuk selebihnya itu awak kapal yang lebih bertanggung jawab, ada nakoda, dan pokoknya seru lah kalau itu jadi pramugari kapal itu. Tidak perlu memikirkan resiko-resiko yang sangat besar gitu. Iya. Apalagi untuk attitude, manner itu perlu diperbaiki dan ditingkatkan agar bisa menjadi pramugari ya. Syarat menjadi pramugari tentunya kan attitude yang pertama ya, manners. Ya. Itu bahasa Inggris juga mestinya. Banyak nggak sih Kak penumpang kapal yang maksudnya yang dari luar negeri atau bule-bule seperti itu? Kalau untuk di kapal itu jarang sih, tapi ada aja. Cuman jarang, misalkan dalam 1 minggu selama saya kerja itu hanya 2 orang kayak gitu. Itu pun tidak banyak berkomunikasi dengan kita. Jadi mereka itu sudah ada tutornya ya, guide-nya sendiri gitu. Sebenarnya ada pelatihan khusus nggak sih Kak buat jadi seorang pramugari ini? Kalau untuk pelatihan khusus sih enggak ya. Kalau untuk pramugari kapal itu sih lebih ke basic safety training. Kalau untuk pelatihannya itu, karena dari mulai bagaimana cara kalau terjadi keadaan darurat, bagaimana cara kita terjun ke laut gitu, cara kita menyelamatkan diri gitu, seperti itu. Kemudian kalau ada
kebakaran, bagaimana cara kita menggunakan alat pemadam kebakarannya, kayak itu sih. Menjadi seorang pramugari nih kak, kakak ikut pelatihan gitu atau enggak, atau ada sertifikat khusus nggak sih kak buat jadi seorang pramugari? Kalau untuk jadi seorang pramugari kapal ini harus ada ini sih, sertifikat BST itu, Basic Safety Training. Nah, cara dapetin sertifikat BST itu? Kalau kami begitu masuk, kami langsung diarahkan oleh perusahaan sih untuk mengikuti basic safety training, karena itu harus wajib. Setiap orang yang bekerja di kapal minimal itu harus punya basic safety training. Nah ini kan memperingati Hari Konsumen Nasional nih kak. Menurut Kak Sasa nih, dari sudut pandang Kak Sasa, konsumen itu apa sih kira-kira? Kalau menurut saya, konsumen itu seseorang yang harus kita hormati dan kita perlakukan selayaknya raja, selayaknya ratu, selayaknya raja. Apalagi kalau sudah masuk ke kapal, itu berarti mereka itu raja gitu. Kalau untuk saya sih, penumpang itu seperti itu. Saya perlakukan seperti itu ketika mereka memasuki kapal. Kalau dari kalian nih, tadi kan Kak Sasa udah nih, penumpang adalah seorang raja. Kalau dari kalian, apakah ada persepsi lain atau ada pendapat lain, sudut pandang lain mengenai seorang konsumen? Konsumen tentunya akan kurang lebih ya sama, tetapi perbedaannya cuman sebagai pengguna jasa yang tentunya kami hormati dan kami melayani dengan sepenuh hati, heart to heart gitu ya. Oke, siap. Tadi kita udah ngobrol lumayan banyak ya, maksudnya dari seorang pramugari sampai ke penumpang sampai ke konsumen. Sekarang kita coba main games. Sebelum penutupan ASDP Podcast ini, kita coba main games ya. Jadi aku ada games pilih cepat. Boleh. Jadi aku akan kasih pertanyaan, pilihan pertama atau pilihan kedua, dan kakak itu harus jawab cepat. Siap ya? Iya, boleh. Pertama, Nicholas Saputra atau Reza Rahardian? Reza Rahardian. Kenapa Reza Rahardian dan kompak sekali? Kalau Reza Rahardian, saya suka sih aktingnya. Aktor yang sangat-sangat profesional menurut saya. Oke, kalau kalian nih, kenapa Reza Rahardian? Karena menurut saya dia cowok ideal saya. Oh, cowok Tipe ideal ya. Reza Rahardian, oke. Siap. Kedua nih kak, pramugari kapal atau pramugari pesawat? Pramugari kapal. Kenapa kapal? Apakah karena ASDP? Iya betul, karena sekarang saya kerja menjadi seorang pramugari kapal. Tapi emang enak ya kak? Iya, betul. Pramugari kapal. Nyaman. Iya. Pelayaran terus ya kan. Lebih resikonya sebenarnya lebih sedikit ya. Betul, iya. Kapal. Oke, tadi aku udah tanya juga nih, shift malam atau shift siang? Jawabannya malam dan siang. Aku pikir sama, malam ada yang malam. Oke, satu lagi, izin lebaran tapi cuma 2 hari atau izin seminggu di hari biasa? Izin seminggu di hari biasa. Kenapa? Biar banyak liburnya apa gimana nih? Kalau 2 hari itu apalagi habis di jalan kalau untuk saya. Iya, kalau untuk 1 minggu kan lebih lama di jalan juga nggak apa-apa, dan kita juga lama di rumah. Kalau hanya 2 hari sih nggak, kalau menurut saya. Mending liburnya lebih banyak Iya, ya, betul. seminggu ya kan. Iya. Lebih kalau 2 hari lebaran itu pulangnya kemana? Kalau saya ke Bandung. Kalau enggak, iya Ke Klaten. Klaten, Jawa ya. Iya. Ada lagi, berenang atau berkuda? Berkuda. Kenapa beda nih? Yang satu berenang, yang satu berkuda. Ternyata beda loh. Iya, kalau saya sih berenang karena hobi saya kan berenang. Iya, saya lebih senang berenang sih daripada berkuda. Oh emang awalnya dari hobi Iya, juga berenang betul. ya, Iya, terus iya, terjun ke ASDP, ke kapal, ngeliat laut, wah Iya, bebas betul. gitu ya rasanya. Kalau kalian kenapa berkuda nih kak? Karena saya
sendiri takut dengan air yang begitu banyak, jadi saya lebih senang berkuda. Jadi emang nggak seneng berenang juga Kak? Nggak seneng. Oh, oke, emang takut air. Tapi bisa berenang karena pekerjaannya dituntut untuk bisa berenang Iya gitu. benar ya, kan ketemu laut Iya. juga kan, wajib sih harus berenang. Mie kepedesan atau mie keasinan? Mie kepedesan. kepedesan. Kenapa kepedesan? Kalau keasinan nggak bisa kalau keasinan bingung ya, masa mau kita tambahin air lagi kan, jadinya gimana gitu. Kalau misalkan kepedesan, minum aja ya lah yang banyak. Kalau Karya, Karena ada sensasinya aja gitu. oh, apa karena dua-duanya lebih suka pedes Iya, atau betul, gimana betul, nih? betul. Iya, suka Jadi pedes nggak sih. takut pedes. Iya. Oke, kopi pahit atau teh pahit? Teh pahit, Kopi pahit. teh pahit. Kenapa teh pahit? Kalau saya teh pahit karena saya nggak suka kopi. Karena nggak suka kopi, Iya, sama betul, sekali nggak betul. suka Sama kopi. sekali nggak suka kopi. Oke, jadi teh mau pahit, mau manis, mau asem diminum juga. Kalau Nggak? langsung tuh jangan ya. Teh asem gimana Kalau ceritanya ya, asem teh jangan. asem ya? Kalau kakak kenapa kopi pahit? Karena saya seorang pecinta kopi ya. Oh, jadi sudah pecinta terbiasa kopi. dengan kopi Jadi, pahit. Kopi apa Iya. aja suka ya, Iya. mau pahit, mau manis. Iya. Ini terakhir nih, games terakhir. Ganteng atau pintar? Pintar. Kenapa pintar? Biasanya orang kan sekarang nih ya, sekarang biasanya orang lebih kayak mandang fisik, lebih milih yang good looking atau segala macam. Kenapa milih pintar? Karena menurut saya good looking itu adalah bonus menurut saya. Yang penting adalah pintar. Iya betul. Good looking ada bonus. Yang penting pintar dulu lah Iya. ya. Pintar dulu ya. Iya betul, betul. Bonusnya good looking lah. Bonusnya Kalau belakangan. bisa sih pintar dan good looking. Tetap ya, tetap nggak mau milih salah satu ya. Oke, jadi itu tadi obrolan kita dengan pramugari ASDP Kak Sasa dan Kalia. Terima kasih untuk Terima kasih. Terima kasih. udah sempetin ngobrol di ASDP Podcast kali ini. Sukses terus ya Kak untuk karirnya. Semoga semakin betah di ASDP, semoga karirnya bisa meningkat dan yang terbaik buat kami. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Kak. Oke kawan ASDP, ini tadi episode kita kali ini. Kalian jangan lupa saksiin terus ASDP Podcast di YouTube channel ASDP Indonesia Ferry dan follow juga Instagram ASDP di @asdp191. Terakhir dari saya, terima kasih banyak. Sampai bertemu di episode ASDP Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.